Bambang Wijoyanto, tim kuasa hukum 01 belum menerima kekalahannya dan minta dilakukan pemilihan ulang. Dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling terlalu percaya diri, Bambang Wijoyanto mengatakan kalau diadakan pemilihan ulang yang menang akan ada 01. Ya, ternyata kalau kalah bagaimana? Apes dong. Pada kenyataannya dilakukan pemilihan ulang, yang menang malah yang menang adalah Prabowo. Yang menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Emi. Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Itulah Bambang Wijoyanto yang masih percaya diri akan memenangkan pemilihan umum apabila dilakukan pemilihan ulang. Sengketa. Saya menghormati keputusan para hakim. Menurut saya luar biasa lah, dari awal berproses dan pada akhirnya mereka menentukan sikap masing-masing. Ya. Pada akhirnya pasangan 3 bisa menerima putusan ini? Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain. Makanya ini final and binding. Tidak ada upaya lain karena sudah final and binding, dan Ganjar Pranowo akhirnya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya dan Anies Baswedan. Selain Ganjar, pasangan 01 Anies Baswedan juga menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Profesor Arif Hidayat. Mereka adalah orang-orang yang Muhaimin Iskandar menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap mengkritik terjadi pelemahan demokrasi. Inilah detik-detik Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 01 dan 03. Dibacakan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda. Ada suara astagfirullah begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan 01 dan 03. Lain dengan Mahfud MD yang begitu sangat legowo menerima kekalahannya dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap
kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itulah Mahfud MD yang tadinya percaya diri akan menjadi wakil presidennya Ganjar Pranowo, namun kenyataannya tidak terpilih oleh rakyat. Ya, kelihatannya Ganjar dan Anies menangis mendengar putusan Mahkamah bahwa setelah Konstitusi. Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Namun demikian, Refli Harun masih saja percaya akan ada pemilihan ulang. Aduh, Refli. Nanti kalau pemungutan suara ulangnya di antara 0103, kita sweet aja ya siapa yang menang. Kita sudah cocok. Hidup Anies, hidup Ganjar, hidup Anies Mohaimin, hidup Ganjar Mahfud. Itulah Refli Harun yang ingin menyatukan antara Anies dan Ganjar Pranowo untuk maju di dalam pemilihan ulang kedua. Namun demikian, gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ya Andi Wijayanto. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!